Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para kaum muslimin serta kaum muslimat, la'allakum tuflihun. Semoga kita sekalian senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah pentingnya sebuah ibadah doa. Doa ini merupakan, ada ulama yang mengatakan bahwa ibadatun yataqumu ala su'alil 'abdi rabbahu wat talab. Artinya doa ini adalah ibadah yang berupa permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Artinya lepas dari kepentingan kita kepada Tuhan, kita berdoa saja kita sudah tercatat sebagai ibadah, karena doa itu adalah ibadah. Diperkuat dalam surah Al-An'am, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepada saya, kata Allah, niscaya saya akan memberikan apa yang kalian minta. Justru kalau kita orang banyak yang takabur, tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan memasukkan orang tersebut kepada neraka jahanam. Artinya apa? Sebuah doa ini di samping adalah sebuah ibadah, sebagai bukti bahwa kita ini di hadapan Allah tidak punya hak dan tidak punya kekuatan apapun, bahwa yang memberikan segala sesuatunya adalah Allah kepada kita. Cuma berdasarkan dengan ayat ud'uni astajib lakum, mintalah kalian niscaya akan saya berikan. Mungkin banyak di antara kaum muslimin serta kaum muslimat berdoa dengan segala macam doa, tetapi belum juga dikabulkan oleh Allah. Ini karena beberapa faktor. Faktor yang pertama, karena mungkin kita saat meminta kepada Allah, kita tidak tahu timing yang tepat dan momen yang tepat. Karena walaupun kita berdoa kepada Allah, kita harus tahu kapan waktu yang istijabah dan momen seperti apa yang kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para kaum muslimin serta kaum muslimat, la'allakum tuflihun, ada beberapa waktu yang istijabah untuk melaksanakan ibadah doa. Yang pertama, waktu yang istijabah adalah sulusil akhir fil lail, sepertiga malam yang terakhir tiap malam. Malam apa saja? Kalau waktu sepertiga malam yang terakhir adalah waktu istijabah. Di saat semuanya tidur terlelap dalam terbuai dalam mimpinya, kita bangun dan munajat meminta kepada Allah, insya Allah oleh Allah akan dikabulkan apa yang kita minta. Yang kedua adalah bainal adzan wal iqamah. Setelah adzan dan iqamah, artinya ada jeda waktu di saat adzan, selesai adzan dan iqamah, itu waktu yang sangat istijabah. Maka berdoalah, minta kepada Allah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Di samping kita kita menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah, sekaligus kita otomatis mengagungkan kebesaran Allah, bahwa segala sesuatunya yang memberikan adalah Allah. Waktu yang tepat yang istijabah yang kedua adalah bainal adzan wal iqamah, kata Rasulullah. Terus yang ketiga, waktu yang istijabah adalah fi sujud. Kenapa kok di waktu kita bersujud kepada Allah? Rasulullah mengatakan, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fa'akthir du'a. Pergerakan kita yang paling dekat kepada Allah di waktu sujud. Maka di saat kita bersujud kepada Allah, itu adalah waktu yang paling dekat kita kepada Allah. Maka di waktu sujudlah kita memperbanyak doa. Makanya ulama fikih mengatakan di akhir sujud terakhir sholat, kita dianjurkan untuk berlama-lama bersujud, agak diperpanjang, diperlama sujudnya. Setelah kita membaca tasbih,
subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Setelah itu kita berdoa. Kalau bisa berdoa dengan maksud. Kalau kita berdoa memakai bahasa yang bukan bahasa Arab, maka dianjurkan oleh ulama-ulama fikih doa itu cukup disuarakan dalam hati saja. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah itbaru sholawatil maktubah. Doa itu yang istijabah, waktunya yang istijabah adalah itbaru sholawatil maktubah. Setiap kali selesai melaksanakan sholat fardu yang 5, sholat wajib yang 5, setelah sholat subuh kita berzikir dulu, kemudian kita akhiri dengan doa. Setelah sholat isya kita berzikir dulu, lalu akhiri dengan doa, adalah waktu-waktu yang istijabah dan seterusnya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah inda nuzulul ghaisil matar. Yang kelima adalah di saat turun hujan pertama kali. Di saat turun hujan itu yang pertama kali kita adalah waktu istijabah, waktu yang tepat untuk meminta-minta kepada Allah. Saat hujan dulu misalnya, kemudian turun hujan, karena turunnya hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat hujan diturunkan bersama dengan para malaikat rahmat yang diberikan oleh Allah, yang turun, yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat dan mengijabkan dan mengabulkan beberapa doa yang diminta oleh umat manusia. Terus yang keenam adalah inda su'udil imam alal mimbar yaumal jumati hatta naqus shalat. Yang keenam adalah di saat imam berada dalam mimbar setiap hari Jumat, di antara waktu duduk, di antara dua khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Seyogyanya seorang khatib di saat membacakan khutbah sholat Jumat harus memberikan jeda waktu sebentar, memberikan kesempatan kepada para jemaah dan pada dirinya sendiri untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itulah waktu yang sangat istijabah untuk melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ke-7 adalah akhir sya'ah min ba'dil asri. Waktu akhir dari ba'da asar, agak terakhir hampir terbenamnya matahari. Di sana kita termasuk waktu yang sangat istijabah untuk meminta-minta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat terbenamnya matahari ada pergantian malaikat siang kepada malaikat malam. Di saat terbitnya fajar ada pergantian malam, ada pergantian malaikat malam digantikan oleh malaikat siang. Itu yang di saat kedua malaikat itu kedua malaikat itu berganti shift, maka kedua malaikat itulah yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah ada timing yang tepat, poin yang tepat untuk meminta-minta kepada Allah. Karena dua malaikat yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap permintaan kita. Terus yang ke-8, Yaum Arafah. Yaum Arafah. Yaum Arafah itu tanggal 9 tiap bulan Dzulhijjah. Itu adalah waktu yang sangat istijabah untuk meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah indal jihad, dilaksanakan di saat kita melaksanakan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah dalam artian kita berperang kepada Allah, kita berperang kepada melawan orang kafir, kita berperang melawan orang batil, tetapi juga di antara jihad di saat kita mondok berstatus kita kepada seorang santri, makalah kita sering-seringlah minta doa kepada para tulabin maupun tulabat, para siswi maupun siswa, para santri, pada orang yang sedang aktif mondok di pesantren. Itu doanya sangat istijabah. Setiap kali orang yang sedang melaksanakan mencari ilmu, karena itu adalah mukmin sedang melaksanakan jihad fisabilillah, itulah orang yang sedang istijabah melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian dari waktu-waktu yang sangat istijabah, dan ada waktu-waktu yang lain yang juga istijabah yang mungkin tidak bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Cuma di saat kita meminta kepada Allah ada beberapa syarat untuk istijabahnya doa. Di antaranya adalah kita waktu melaksanakan doa kepada Allah kita harus ikhlas dan tulus. Itu adalah modal pertama. Kita harus ikhlas dan tulus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada yang lain. Itu. Yang kedua, doa itu ayyabda bil hamdalah wassalawat wassalam alaihi summa salatu ala nabi wa yahtamu bidzalik.
doa itu kalau mau istijabah syaratnya harus diawali dengan tahmid dan sholawat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diakhiri juga dengan tahmid dan sholawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga diawali dengan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan diawali juga dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun yang di akhir doa kita akhiri dengan tahmid dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Rasulullah. Itu adalah syarat mutlak. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan jika seorang muslim meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diawali dengan tahmid dan sholawat dan juga tidak diakhiri dengan tahmid dan sholawat, maka nihil doanya itu akan istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat istijabahnya doa yang kedua adalah diawali dengan tahmid kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah dan diakhiri dengan keduanya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga syaratnya al-jazmu fid du'a wal yakin bil ijabah. Itu doa yang syarat yang ketiga. Di waktu kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus optimis. Kita harus yakin. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita berdoa kita harus khusyuk, yakin bahwa doa ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kan ada orang yang melaksanakan doa santai, enggak semangat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tandanya orang yang sedang tidak yakin bahwa doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi modal dasar untuk melaksanakan doa agar supaya doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus optimis bahwa apa yang kita minta akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat syaratnya adalah huduril qalbi. Di saat kita minta kepada Allah, hati kita juga meminta kepada Allah. Jangan hanya lisan yang mengucapkan doa, tapi hati kita tidak meminta kepada Allah, itu juga nihil. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah menilai kita, melihat kita bukan rupa kita, bukan suara kita, bukan harta kita, tetapi yang dinilai oleh Allah adalah hati kita. Makanya di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping lisan mengucapkan apa yang kita minta, hati pun juga hadirkan, sesuaikan dengan apa yang kita ucapkan. Kita khusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doa kita akan istijabah. Berikutnya di antara doa adalah hifdzus shauti fid du'a bainal muhafadzah wal jahr. Menjaga suara kita di saat berdoa agar supaya suara itu di antara jahar dan pelan. Ya jangan terlalu pelan, jangan juga jangan terlalu keras. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga tidak bagus. Atau dengan cara yang suara yang samar, yang tidak jelas, itu juga jaga irama suara itu juga harus dijaga. Yang sedang antara keras dan kecil, artinya sedang. Sehingga diminta dengan Allah, contohnya ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan sedang suara, enggak pelan, enggak keras. Itu diantaranya. Terus yang terakhir adalah al-i'tiraf bidzambi wal istighfar minhu wal i'tiraf bin ni'mah wa syukru alaihi. Yang terakhir syaratnya berdoa untuk istijabah adalah kita harus i'tiraf bidzambi. Artinya kita harus sadar bahwa diri kita adalah besar dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beristighfar kepada Allah, dan juga harus mengetahui dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, itulah sepintas tentang masalah doa. Doa itu kesimpulannya bukan cuma sekedar kebutuhan kita kepada Rabb, dan bukan hanya agar supaya kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah, tetapi juga doa itu adalah sebagai bentuk ibadah, membuktikan bahwa kehinaan kita, ketidakberdayaan kita di hadapan Allah, bahwa segala sesuatunya adalah Allah yang memberikan. Cuma dalam kita melaksanakan doa ada beberapa waktu, timing dan momen yang tepat untuk yang istijabah, yang sesuai dengan sunnatullah yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang saya sampaikan barusan. Semoga ini bisa bermanfaat dengan apa yang kita minta, segalanya dari awal sampai akhir kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diijabah sekarang,
diijabah oleh anak cucu kita, tidak diijabah di waktu anak cucu kita, akan diijabah di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat kepada kaum muslimin serta kaum muslimat, terutama bermanfaat kepada saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.